Video ini untuk melengkapi ulangan tengah semester mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lola Lolita, NPM 1921020126 dan rekan saya Lulu Syifa Ariski, NPM 1921020127 akan mewakili dari kelompok 4 untuk memaparkan materi mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan. Dan dua rekan kelompok kami bernama Muhammad Ridho Bagus Arifiansah dan Tingko Raffi. Bentuk negara. Bentuk negara adalah batas antara peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis. Peninjauan secara sosiologis, negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya. Sedangkan peninjauan secara yuridis, negara dilihat hanya dari isinya dan strukturnya. Bentuk negara dibagi menjadi 4. Pertama, monarki. Kedua, oligarki. Ketiga, demokrasi. Keempat, kesatuan. Monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan negara. Monarki juga termasuk ke dalam pemerintahan tertua di dunia. Yang kedua yaitu oligarki. Oligarki merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa penguasa berdasarkan golongan atau kelompok tertentu. Contohnya berdasarkan kekayaan, keluarga, dan militer. Yang ketiga yaitu demokrasi. Demokrasi merupakan pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaan pada pilihan atau kehendak rakyat pada pilihan melalui pemilihan umum yang berlangsung secara jujur, bebas, dan adil. Yang keempat yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan suatu bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur oleh pemerintah pusat dan diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan oleh pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, otonomi swatantra. Untuk menampung aspirasi daerah, terdapat parlemen daerah, meskipun pemerintah pusat tetaplah memegang kekuasaan tertinggi. Baiklah, terima kasih kepada rekan Nola yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang sistem pemerintahan. Sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional terhadap keseluruhan pemerintahan. Dalam arti luas, adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan. Pengertian pemerintahan seperti ini mencakup kegiatan aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan negara itu menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Sistem pemerintahan yang terkenal di dunia secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama sistem pemerintahan presidensil, yang kedua sistem pemerintahan parlementer, dan yang ketiga adalah sistem campuran. Di mana saat ini Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, yang adanya pemisahan kekuasaan yaitu antara legislatif dan yudikatif yang berdasarkan prinsip checks and balance. Sistem presidensil merupakan sistem pemerintahan yang pusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan,
sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan pada umumnya bukan hanya persoalan yang normatif, tetapi juga persoalan prakteknya di lapangan. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam prakteknya, sistem ketatanegaraan Indonesia itu terus berubah dan berkembang dinamis sesuai dengan zamannya. Seperti sistem pemerintahan demokrasi liberal parlementer itu berbeda dengan sistem pemerintahan Indonesia demokrasi terpimpin, dan berbeda juga dengan sistem pemerintahan Indonesia Orde Baru atau demokrasi Pancasila. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.